Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad khairil bariyat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ahli. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal halli wal aqd. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. ويستغني بالمولى عن العبيد ويستوي عنده الذهب والصعيد. المريد من حفظ الحدود ووفى بالعهود ورضي بالموجود وصبر عن المفقود. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kaula panjenengan dengan dipilihnya kita dari sekian banyaknya hamba-hamba Allah, dari sekian banyaknya umat Islam, terkhusus yang tinggal di sekitar Masjid Pelem. Allah pilih kaula panjenengan bisa duduk beriktikaf di Masjid Pelem ini. Allah jadikan kita termasuk daripada orang-orang yang dikatakan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, orang yang akan mendapatkan stempel hamba yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, maka ciri-cirinya adalah Allah akan jadikan dia mudah untuk duduk di majlis-majlis ilmu. Maka kita bersyukur di malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa istiqamah belajar, dan kita bersama-sama beriktikaf di masjid dengan harapan semoga kita pulang dari masjid ini nanti dalam keadaan semua dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat kita telah dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Beliau Imam Haddad mengatakan di antara salah satu daripada banyaknya ciri orang-orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu, di antaranya adalah wa yastaghni bil maula anil abid. Mereka yang selalu merasa cukup dengan Allah, mereka yang selalu menyandarkan segala urusannya kepada Allah dan tidak bersandar kepada abid, kepada hamba. Di dalam nasihat yang singkat ini, Imam Haddad ingin mengingatkan kaula panjenengan para hadirin bahwasannya
Jika ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari manusia, maka wajib kaula panjenengan untuk menyadari bahwasannya manusia itu hanyalah perantara. Hakikat yang sedang berbuat baik kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Terutama kaula panjenengan yang hanya manusia biasa, yang di saat kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah atas keperluan dan kebutuhan kita, maka Allah akan mengabulkannya melalui perantara. Dan perantara yang paling masuk akal untuk menjadi pengantar daripada rizki-rizkinya Allah Subhanahu wa taala adalah sesama manusia. Maka hendaknya kaula panjenengan menyadari hal itu, meyakini bahwasannya hakikat kebaikan yang sedang kita peroleh itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah sebagai perantara. Jika kaula panjenengan sampun menyadari bahwasannya manusia itu hanya perantara, maka otomatis iman kita hanya akan bersandar kepada Allah, tidak akan bersandar kepada manusia. Kita tidak akan menjadikan manusia itu seakan-akan selayaknya Tuhan yang menyelesaikan masalah kita, sehingga tidak akan muncul ucapan, oh kalau bukan karena orang itu saya nggak akan seperti ini. Tapi yang benar adalah karena pertolongan Allah yang Allah berikan melalui orang itu, saya bisa menyelesaikan masalah saya. Bukan dia yang menyelesaikan, bukan orang yang menyelesaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka termasuk ciri-ciri orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu yang hatinya selalu bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada manusia. Karena hakikatnya manusia itu ada batasnya. Manusia itu jika kita minta tolong kepada mereka, kita meminta bantuan kepada mereka, mereka memiliki batas kesabaran. Berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu semakin diminta semakin senang. Berbeda kalau manusia. Manusia itu semakin sering diminta semakin tersinggung, semakin marah. Maka orang yang beriman, orang yang cerdas, dia tidak akan pernah bersandar kepada manusia dalam kondisi apapun itu. Dia yakin bahwasannya yang dia takuti hanya Allah, yang dia butuhkan hanya Allah. Maka orang yang memiliki keimanan yang semacam itu, maka dia akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man khafallah khafahu kullu syai. Siapa orang yang hanya takutnya kepada Allah, jadi dia enggak takut sama manusia, dia enggak takut dengan atasannya, selagi untuk urusan yang hak dia akan katakan hak. Kalau itu urusan yang haram dia akan hindari, walaupun yang nyuruh atasannya, yang dia takuti hanya Allah, maka Allah akan jadikan seluruh makhluknya takut kepadanya, bukan hanya manusia saja. Gila kalau panjenengan kok takutnya hanya kepada Allah, semuanya Allah jadikan takut kepada kita, mau dia manusia ataupun binatang atau makhluk yang lainnya, jin atau perkara-perkara gaib yang lainnya, sihir dan lain-lainnya akan takut untuk menyerang kita sebab kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang pertama di dalam kajian kita di malam hari ini, Imam Haddad ingin memberikan kita pengetahuan bahwasannya ciri orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu yang dia tidak bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastawi indahu adh-dhahabu was-sa'id, dan mereka menganggap bahwasannya emas itu dengan sa'id, kerikil, itu sama di hatinya. Di orang yang akan dapatkan ridha Allah itu, dia enggak cinta dunia. Dia enggak cinta dunia. Karena orang yang cinta dunia ini, para hadirin, mereka akan menjadikan segala perkara yang baik pun hanya untuk memuaskan urusan dunianya. Orang itu kalau sudah cinta dunia,
ibadahnya pun untuk dunia. Dia sholat supaya apa? Dipuji oleh orang. Dia sedekah supaya nggak dikatakan pelit oleh orang. Nanti dia berpakaian yang rapi supaya nggak dinilai buruk oleh orang. Semuanya untuk orang, semuanya untuk manusia. Tapi kalau orang yang cintanya kepada Allah, maka semua hal yang dia lakukan walaupun zahirnya urusan dunia, maka dia akan mendapatkan pahala. Orang yang tidak cinta dunia, cintanya Allah, dia kerja. Kerja itu kan urusan dunia, tapi dia dapat pahala. Kenapa? Karena dia cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri orang yang cinta dunia itu, para hadirin, mereka akan melakukan segala hal yang menurut mereka itu memuaskan hawa nafsunya, sehingga yang kiranya tidak mereka cocok, yang kiranya tidak mereka inginkan terjadi dalam kehidupannya, walaupun itu adalah perintah Allah dan perintah Nabi, akan mereka tinggalkan. Itu cinta dunia. Jadi cinta dunia itu tidak melulu urusan uang. Orang yang cinta dengan jabatannya sama. Bahkan orang yang sombong itu termasuk orang yang cinta dunia. Orang sombong itu ciri-cirinya dua, kata Nabi. Orang yang sombong itu cirinya dua. Yang pertama adalah batrul haq. Orang sombong itu menolak kebenaran. Jadi kalau diingatkan nggak mau. Jadi kalau ada orang belajar, talibul ilm, seorang murid, kok diingatkan nggak mau, itu ya berarti sombong. Kemudian yang kedua, ciri orang yang sombong itu batrul haq wa ghamtun nas, merendahkan orang, menganggap remeh orang lain. Itu termasuk bukti kesombongan. Dan ini berlaku untuk siapapun, mau dia alim atau enggak alim. Sombong itu penyakit yang dibenci. Jadi sombong itu bukan hanya menyerang daripada hamba-hamba Allah yang tidak alim, tapi sombong itu terkadang juga muncul keseringannya kepada mereka orang-orang yang berilmu. Makanya sampai mereka orang-orang yang berilmu itu diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menata niatnya. Sampai Nabi secara jelas mengatakan dalam hadisnya, man talabal ilma, siapa orang yang mencari ilmu, duduk di majelis, mondok di pondok pesantren, berguru puluhan tahun, belasan tahun dia bersama gurunya di pondok pesantren, tapi tujuannya liyumariya bihil ulama, untuk mendebat para ulama, atau untuk membodoh-bodohkan orang awam, atau untuk mencari simpati daripada orang-orang yang ada di sekitarnya, maka adkhalahullahu nar, kata Nabi Muhammad, walaupun dia alim, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya para hadirin, belajar ilmu agama itu kewajiban, tapi jangan sampai kemudian kita lupa. Setelah kita belajar, kita punya tugas yang selanjutnya, yaitu amal. Di antara salah satu bukti mengamalkan ilmu itu adalah menjaga hati. Kalau sudah dua amalan ini kita kerjakan, yaitu belajar ilmu dan mengamalkan ilmu, maka kita akan menjadi seorang hamba yang ditakuti oleh setan. Sebagaimana Nabi mengatakan di dalam hadisnya, ma ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fid din. Sungguhnya tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada fiqhin fid din, belajar ilmu agama. Jadi ibadah niku yang paling besar pahalanya para hadirin, diantaranya adalah belajar ilmu agama. Nah, kenapa? Oh, katanya kan haji itu kan pahalanya gede ya. Haji itu pahalanya gede. Tapi kalau nggak didasari dengan ilmu agama, percuma, haji nggak dapat pahala. Banyak itu terjadi. Orang asal-asalan yang penting belajar berangkat haji. Ternyata di sana hajinya nggak sempurna. Bahkan ada yang hajinya sudah bertahun-tahun yang lalu, sampai sekarang dia belum bayar itu damnya, dia melanggar. Coba.
Makanya pernah satu kali ada seorang ulama, kalau tidak salah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ketika wukuf di Arafah, beliau itu tertidur dan bermimpi. Beliau Imam Abu Yazid Al-Bustami bermimpi. Seakan-akan di dalam mimpinya itu dia mendapatkan kabar bahwasanya dari sekian puluh ribu, karena zaman itu ya, dari sekian puluh ribu yang menjalankan ibadah haji dan yang wukuf di Arafah, yang diterima Allah itu hanya 6 orang saja. Kemudian beliau tanya kepada yang memberikan kabar itu, kenapa yang diterima cuma 6? Karena sebagian besar ada yang menjalankan ibadah haji tidak didasari dengan ilmu. Nah, makanya para hadirin, memang benar haji itu pahalanya besar, tapi semuanya butuh ilmu. Salat tahajud itu pahalanya besar, tapi butuh ilmu. Salat 5 waktu pahalanya besar, butuh ilmu. Kita salat berjamaah pahalanya besar, tapi butuh ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, nggak akan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dikatakan di dalam syair Al-Imam Ahmad ibn Ruslan, atau yang dikenal dengan Al-Imam Ibn Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Beliau mengatakan wa kullu man, dan siapapun, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal, siapapun yang beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal ibadahnya mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuqbalu, mardudah itu sudah satu kata yang menunjukkan tertolak, ditambah lagi sama beliau la tuqbalu, enggak diterima. Orang yang beribadah kok enggak didasari dengan ilmu, enggak diterima. Nah, makanya kenapa Nabi kita Muhammad mengatakan ma'ubidallahu bisyai'in afdal min fiqhin fiddin, tidak ada ibadah yang pahalanya bisa mengalahkan belajar ilmu agama, terutama fikih. Makanya bahasanya Nabi Muhammad fikih, min fiqhin fiddin. Dan Nabi katakan wala faqihun wahidun, satu orang yang ahli fikih, satu orang yang gemar belajar ilmu fikih itu lebih ditakuti, asyaddu minasyaitan min alfi abidin, lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi setan lebih takut kalau panjenengan sregep ngaji, belajar ilmu fikih, ngerti ilmu fikih, itulah setan lebih takut kepada kita ketimbang kita memperbanyak ibadah tapi nggak mau ngaji. Oleh karenanya semua ibadah, coba semua ibadah apa yang dalam Islam ini nggak ada kaitannya dengan ilmu fikih? Nah, semuanya ada ilmunya, termasuk sholat kita. Sholat kita berjamaah, saya yakin semuanya datang ke masjid untuk menjalankan sholat berjamaah itu kan tujuannya supaya mendapat pahala yang berlipat. Kira-kira kalau tujuannya bukan itu, apa bedanya dengan sholat di rumah? Tujuannya kita kan ke masjid itu untuk mencari pahala yang lebih banyak ketimbang kita sholat di rumah. Maka hal itu bisa kita dapatkan kalau kita dasari dengan ilmu. Kalau nggak dasari dengan ilmu, percuma. Nah, makanya ini yang menjadi satu dilema di masyarakat kita, yang sering mereka menjalankan sholat itu berjamaah, tapi mereka tidak mau mempelajari bagaimana caranya sholat berjamaah dengan benar. Sholat berjamaah itu para hadirin istimewa, sampai ada beberapa hadis yang disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada Nabi Muhammad mengatakan, siapa orang yang selama 40 hari menjaga sholat berjamaah dan tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, artinya dia nggak ketinggalan rakaat pertamanya imam, jadi dia nggak masbuk selama 40 hari, maka Allah haramkan baginya 2 hal. Yang pertama, Allah haramkan baginya neraka, sehingga dia tidak akan pernah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah haramkan sifat kemunafikan ada dalam dirinya. Jadi orang itu kalau kepingin selamat dari neraka, selamat dari kemunafikan, sholat berjamaah 40 hari.
nggak putus. 40 hari nggak putus. Ini yang paling utama. Ada lagi di hadis lainnya Nabi mengatakan siapa orang yang sholat berjamaah selama 40 hari sholat isya, siapa orang yang sholat isya berjamaah selama 40 hari tidak putus dan tidak ketinggalan rakaat pertama bersama imam, maka Allah akan bebaskan dia dari siksa neraka. Jadi kalau tadi semua sholat akan dapat dua keuntungan, bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan, karena munafik itu satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang munafik itu, para hadirin, bikin rumit umat Islam, bikin hancur umat Islam. Makanya di zaman dulu sampai pernah satu hari Nabi ketika berangkat berjihad, di rombongannya Nabi itu ada orang munafik. Jadi orang kafir yang pura-pura masuk Islam masuk ke dalam rombongan Nabi Muhammad untuk mengetahui siasat perangnya Nabi kita Muhammad yang nanti akan dibocorkan kepada mereka orang-orang kafir. Kemudian Nabi itu memanggil panglima-panglima perangnya. Di tempat yang tersembunyi Nabi katakan, hati-hati dengan ini, hati-hati dengan ini, hati-hati dengan ini. Fulan bin fulan munafik, fulan bin fulan munafik. Nah, kenapa Nabi sampai katakan seperti itu? Karena apa? Orang munafik itu, para hadirin, zahirnya mereka muslim. Di dalam peperangan, kalau seandainya ada orang kafir yang sudah terpojokkan, kemudian dia akan ditebas oleh orang muslim, ditebas oleh para sahabat di saat itu. Kok dia mengucapkan syahadat, itu nggak boleh sahabat bunuh. Walaupun misal si kafir itu ternyata bersyahadatnya karena takut mati, bukan takut Allah, bukan ingin beriman kepada Allah, tapi takut pedangnya sahabat ini tadi, itu nggak boleh dibunuh. Nah sama, munafik pun juga seperti itu. Mau diperangi nggak boleh. Mereka ahli syahadat, ahli la ilaha illallah, nggak diperangi, ngerusak Islam dari dalam. Jadi orang munafik itu seperti benalu. Makanya Allah benci sekali dengan orang-orang munafik yang kerjaannya mengadu domba, memecah belah umat, mencaci maki. Orang-orang munafik merusak, mau dihukum secara hukum Islam, mereka muslim, mereka ahli la ilaha illallah, mau diperangi gak bisa. Nah, makanya Allah benci dengan mereka, orang-orang munafik. Nah, kemunafikan itulah yang akan Allah jauhkan dari mereka, orang-orang yang ahli salat berjamaah, orang-orang yang ahli salat berjamaah. Nah, kemudian para hadirin, kembali kepada pembahasan kita, salat berjamaah itu akan mendapatkan keutamaan. Ada dua versi, ada yang mengatakan 25 kali lipat lebih baik daripada salat sendiri, diangkat derajatnya 25 kali lipat, atau 27, artinya pahalanya sangat besar. Bahkan di dalam hadis lain, kalau kita salat isya berjamaah, Nabi mengatakan man shallal isya jama'atan, siapa orang yang menjalankan salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan setengah waktu malam. Jadi kita dicatat sama malaikat ini seakan-akan mulai isya sampai pertengahan malam niku awake dhewe ibadah, cuman dengan mengerjakan salat isya. Nah, maka keutamaan ini para hadirin akan kaulo panjenengan peroleh lek kaulo panjenengan faham dengan urusan salat berjamaah. Pripun hukume, bagaimana caranya, itu harus paham supaya nggak keliru nanti, supaya kita nggak kehilangan daripada pahala yang memang kita harapkan itu. Nah, di antaranya yang perlu kita ketahui hukum salat berjamaah. Di dalam madhab Syafi'i ada dua pendapat. Salat berjamaah niku Bapak Ibu, di madhab Syafi'i, madhab kita, ya, pun kita nggak bahas madhab yang lainnya. Karena kalau di madhab yang lainnya juga ada yang mengatakan satu hukum dan itu hukumnya sangat kuat sekali, yaitu wajib dalam madhab yang lain. Tapi kalau dalam madhab kita Imam Syafi'i hukumnya dua, yang muktamad. Nah, kalau sudah disebut muktamad berarti nomor satu.
Nomor satu, niki pendapatnya Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi yang menghukumi sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah ini apa? Fardu kifayah itu kewajiban yang di setiap lingkungan atau di setiap desa harus ada yang melakukan. Kalau satu desa yang nggak ada yang melakukannya, maka satu desa semuanya berdosa. Nah, contoh di Masjid Pelem, sekitar Masjid Pelem. Ini kalau sekitar Masjid Pelem kok nggak ada jamaah, tidak ada sholat berjamaah, maka satu desa ini semuanya dosa. Jadi harus ada yang menjalankan, walaupun hanya seorang imam dan makmum satu saja. Jadi tetap harus ada jamaah. Itu menurut pendapat yang pertama yang utama. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Romli, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang kuat. Jadi sunnah niku wonten kalih. Sunnah itu ada dua, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Dua-duanya tetap sunnah. Tapi kalau yang sudah disebut muakkadah itu berarti sunnahnya kuat. Sunnahnya kuat, sangat kuat sekali. Tentunya pahalanya pun berbeda. Sunnah yang sangat kuat itu pertanda Nabi Muhammad gak pernah meninggalkannya. Nah, termasuk sholat berjamaah. Nabi kita Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nah, kemudian para hadirin, di dalam sholat berjamaah itu ada beberapa hal yang wajib untuk kita lakukan supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi bahasanya ulama fikih niku, di setiap ibadah sunnah itu juga ada kewajiban yang perlu diperhatikan. Contoh, sholat duha. Sholat duha niku hukumnya apa? Sunnah apa wajib sholat duha niku? Sunnah. Sholat duha itu sunnah. Sekarang pertanyaannya, apa hukum membaca suratul Fatihah di dalam sholat duha? Apa hukumnya? Hukum baca surat Fatihah dalam sholat duha, hukumnya apa? Napa nggih sunnah? Kalau kita katakan, oh baca surat Fatihah di dalam sholat duha sunnah, berarti nggak sah itu. Karena di dalam madhab Syafi'i, la salata illa bi fatihatil kitab. Dalam madhab Syafi'i mengambil hadis Nabi, tidak ada sholat yang nggak baca surat Fatihah, nggak ada. Illa wahid, kecuali satu. Sholat yang kaulo panjenengan boleh untuk nggak baca suratul Fatihah, itu cuma satu aja. Kapan itu? Di saat kaulo panjenengan masbuk, ketinggalan, imam sudah rukuk, kita datang masuk shaf, maka yang harusnya kita lakukan adalah kita langsung takbiratul ihram dengan santai, tenang, tidak terburu-buru, kemudian langsung rukuk. Kalau kita mendapati rukuknya imam, kok kita sakit berbarengan rukuk kalih imam, maka kita dihitung mendapatkan rakaat tersebut. Maka kan di saat itu kita nggak baca Fatihah, hanya itu saja. Selain itu semuanya wajib untuk baca suratul Fatihah. Sholat apapun itu, maka termasuk duha. Duha sholatnya yang sunnah, tapi Fatihah di dalam sholatnya tetap wajib. Begitu juga kaulo panjenengan para hadirin, ketika ingin mendapatkan kesempurnaan pahala sholat berjamaah, kalau seandainya kita meyakini pendapat yang berjamaah itu hukumnya adalah sunnah, tapi tetap kalau kita ingin mendapatkan pahalanya, kita harus memperhatikan syarat-syarat keabsahan daripada sholat berjamaah. Di antaranya adalah taswiyatus sufuf, merapatkan shaf. Niki ngapunten, niki sing paling angel dhewe niki. Nggih. Padahal ya hampir semua imam itu kalau sudah ngimami nggih ngingatkan. Tapi kadang lek dielingne enggak terima. Nanti kalau kita yang bergeser nempel ke makmum yang enggak terima ini, piyambake malih ngerasa kaya napa dihimpit. Padahal Nabi mengatakan dalam hadisnya, la tusawwunna sufufakum, engkau rapatkan dan luruskan shafmu atau Allah akan porak-porandakan kalian.
Kau pilih mana? Kau rapatkan safnya atau Allah akan jadikan kalian hancur. Nabi katakan seperti itu, saking pentingnya merapatkan saf. Bahkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Allah dan malaikatnya itu selalu bersalawat untuk mereka yang salat di saf pertama. Untuk mereka yang salat di saf pertama. Artinya saf yang paling terbaik yang pertama. Saf yang paling terbaik itu yang pertama, para hadirin. Kalau kita masuk ke dalam masjid, usahakan kalau kita ngelihat ada saf pertama yang kosong, masuk ke saf pertama. Masuk ke saf pertama. Dan sebagian ulama mengatakan, para hadirin, tatanan saf yang terbaik itu adalah yang paling pertama adalah orang-orang yang dewasa. Nanti yang kecil, anak-anak kecil di belakang. Cuman para ulama mengatakan, tapi kalau yang anak kecil kok ternyata duluan masuk ke saf pertama, maka nggak boleh yang dewasa telat narik yang kecil, kecuali kalau di belakang imam. Diusahakan yang ngerti, yang di belakang imam itu usahakan yang ngerti cara menggantikan imam kalau terjadi sesuatu kepada imam. Kenapa? Kalau bahasa kasarnya ngeten, kalau kita melihat saf pertama sudah penuh dan di antara yang mengisi saf pertama itu ada anak kecil, kok kita terlambat kemudian kita tarik itu anak kecil, lele mundur, sek cilik mundur, itu nggak boleh. Kenapa? Kalau bahasa kasar ya salah dewe telat, telat, kecuali kalau di belakang imam. Anak kecil tidak disarankan di belakang imam. Supaya apa? Kalau terjadi sesuatu kepada imam, yang dewasa di belakangnya imam itu yang paham, dia bisa menggantikan imamnya. Jadi merapatkan shaf itu, para hadirin, menjadi syarat diterimanya sholat berjamaah. Kemudian sampai Nabi katakan, sawu sufufakum, luruskan shaf kalian. Wahadu baina manakibikum, dan sambungkan, rapatkan antara pundak-pundak kalian. Nah, jadi Bapak Ibu, patokan shaf itu rapat pundak. Patokan shaf itu rapat adalah pundak kita. Pundak kita nempel dengan pundak yang di samping kita. Nek kepingin dapat fadilah berjamaah, pundaknya harus nempel dengan yang di sampingnya. Usuddul khalal, kata Nabi Muhammad, dan isilah yang kosong. Khalal itu celah. Kalau ada celah, isi. Gak cukup diisi orang, maka para hadirin yang di depan harus terus merapat. Dimulainya di mana? Dimulainya di tengah. Dimulainya di tengah. Jadi ini misal di Masjid Pelem, shaf yang baru permulaannya bukan di kanan atau di kiri, tapi di tengah. Ini kadang ada masjid itu yang jamaahnya kalau mulai shaf itu seenaknya sendiri. Sudah terlambat, kalau dia masuk lewat pintu utara, dia buat shaf di utara, cari yang terdekat. Kalau dia masuknya lewat pintu yang selatan, dia bikin shaf yang di selatan. Jadi shaf pertama penuh, shaf kedua di sana ada jamaah, di sana ada jamaah. Jadi kalau seandainya laki semuanya, kalau seandainya laki semuanya, itu salah. Yang benar semuanya di tengah, mulai di tengah. Kalau di depan ada yang kosong, walaupun jauh misalnya kita harus jalan, isi yang depan. Setiap langkah kita itu dihitung ibadah, jadi jangan ragu, jangan eman-eman. Misal panjenengan sholat di Masjid Pelem, wudhu di tempat wudhu ini, panjenengan masuk melewati pintu yang ada di utara, pintu yang ada di selatan misalnya. Kemudian panjenengan lihat yang di utara kosong, maka panjenengan isi. Walaupun jauh jalannya, seandainya pun ketinggalan gak masalah. Dan bahkan gak perlu lari, makruh hukumnya lari. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad. Lagi tengah-tengah sholat, ada sahabat ketinggalan lari, sehingga suara hentakan kakinya itu terdengar, duk 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 duk. Begitu selesai sholat, Nabi Muhammad langsung katakan, siapa tadi yang lari? Siapa tadi yang lari? Ditegur sama Nabi Muhammad. Lain kali kalau terlambat gak perlu lari, jalan aja santai, sedapatnya.
Kalau kamu bisa mendapatkan rakaat pertama bersama imam, alhamdulillah. Nggak bisa, ya sudah, tinggal kamu nambah nanti di akhir. Nah, jadi merapatkan shaf itu sangat penting. Patokannya adalah pundak. Patokannya adalah pundak, bukan sejadah. Patokannya bukan sejadah. Makanya kalau niku sangat suka sekali kalau ada masjid, kalau beli sejadah yang model gini. Yang model gini. Jadi polos, kemudian ada garisnya itu. Nah, garis ini kan tujuannya untuk meluruskan shaf. Tapi nggak ada itu batasan setiap sejadahnya itu. Jadi saya nggak nyalahkan, asal jamaahnya paham nggak apa-apa. Tapi masalahnya kan nggak semua jamaah itu paham. Tapi kalau sudah seperti ini enak, ngaturnya tuh enak. Jadi mereka nggak ngerasa, oh ini jatah saya di sini, nggak ada seperti itu. Karena sudah semuanya sama rata, semuanya sama rata. Bahkan Nabi Muhammad itu, para hadirin, saking mementingkannya meluruskan shaf dan merapatkan shaf, Nabi Muhammad itu kalau mau sholat keliling dulu di shaf, mengayunkan tongkatnya. Jadi diayunkan tongkatnya, sufakum, luruskan shafnya, dan mengingatkan orang lain, mengingatkan makmum untuk meluruskan shaf itu bukan hanya tugas imam. Jadi imam itu sunnah, sebelum dia takbir dia perhatikan shafnya makmum, itu sunnah hukumnya. Dan sunnah juga bagi makmumnya untuk mengingatkan sama makmum. Ya, kalau yang di sebelah kita mengingatkan jangan tersinggung. Bahkan kalau di pondok pesantren itu tengah-tengah sholat, biasanya para hadirin di rakaat pertama takbiratul ihram pertama kali shaf kita rapat, semuanya rapi. Nah, biasanya kalau sudah bangun dari sujud ke rakaat kedua, nah itu kan sudah mulai berubah tuh tatanan. Ada yang mulai agak geser ke selatan, ada yang mulai agak geser ke utara. Itu kalau di pondok pesantren tetap kita disuruh mengingatkan. Nah, gimana caranya? Kita tarik. Ini misal saya sholat, bangun rakaat kedua, kok ternyata yang tadinya mepet, kok ternyata ada jeda di tengah-tengah saya dengan makmum di sebelah saya, itu saya turunkan tangan saya, kan sudah gini tangannya, tangan kan sudah ada di bawah dada, karena masih ada celah di samping saya ini, saya turunkan tangan, tarik, mengingatkan. Tapi karena semuanya santri paham, nah yang repot itu lah nggak paham itu loh, ditarik pikirnya kok penyolong duite, gitu kan? Ini nyapo kok narik-narik kantongku, ini pikirnya ngoten. Nah, makanya repot kalau dipraktekkan ke mereka orang-orang yang hanya mau beribadah tapi nggak mau belajar ilmu tentang ibadah tersebut. Nah, sehingga para hadirin, patokan utama daripada sholat berjamaah itu adalah manakib. Manakib itu mangkib itu pundak, merapatkan pundak, dan ini berlaku untuk semuanya, laki-laki perempuan. Jadi nggak ada patokannya sejadah, nggak ada, patokannya adalah mangkib. Seandainya kok ada di antara kita yang bawa sejadah yang gede, misalnya sejadahnya paling gede dewe sak botoran, sejadah umumnya yang berapa senti ngoten lebarnya, ini bawa sejadah yang lebarnya 1,5 senti misalnya. Nah, itu kalau dipakai di rumah kan enak, nyaman, ngoten nggih. Kalau dipakai untuk ngaji di rumah, berasa kita duduk di karpet. Tapi kalau sudah kita bawa ke masjid, nggak berlaku itu sejadahnya. Sejadah itu nggak berlaku. Kalau kepingin dapat keutamaan salat berjamaah. Nah, sekarang ayo kita berpikir cerdas. Inilah pentingnya kita belajar ilmu supaya ibadah kita tuh tidak sia-sia. Makanya setan niku Bapak Ibu sangat benci dengan orang yang ngerti ilmu agama. Kenapa? Gara-gara dia ngerti ilmu agama, pahalane akeh. Tapi kalau nggak ngerti ilmu agama, dia sholat berjamaah di masjid, ya pulang, dia sangka dia sudah bawa pahala banyak, padahal setan lagi tertawa itu. Dikira oleh pahala akeh gara-gara jamaah di masjid, padahal tidak oleh pahala. Tapi nggak paham. Benes, paling enak jadi wong bodoh ya enak ini. Gampang untuk menipunya gampang, kata setan gitu. Jadi kalau orang yang cerdas, dia akan berpikir, oh ngaji supaya ibadah kita itu menjadi sempurna. Nah, baru-baru ini juga seperti itu. Ada komentar di media sosial, ada orang sholat berjamaah, kemudian dia masbuk, dia langsung langsung rukuk
mengejar rukuknya imam, ada komentar, wah itu kok nggak baca Fatihah, ketok le ndak ngaji, padahal sing komentar sing ndak ngaji. Makanya orang bodoh niku dadi napa? Benalu. Orang bodoh itu jadi benalu. Apalagi sudah bodoh nggak sadar dirinya bodoh, wah lebih parah lagi itu. Mending kalau kita nggak ngerti, saya nggak komentar, takut ternyata memang saya nggak tahu. Sing repot ini nggak ngerti tapi nggak ngerosok, lek piyambake nggak ngerti. Nah, repot akhirnya komentar seenaknya. Dia menilai orang seenaknya, padahal itu diperbolehkan di dalam hukum Islam diperbolehkan, bahkan dia nggak perlu nambah. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu agama. Orang yang belajar itu para hadirin, semakin banyak ilmunya dia semakin bijaksana, nggak gampang nyalahkan orang. Nah, kemudian di dalam hukum yang lainnya pun juga sama. Berpuasa seperti kemarin Ramadan, dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari-hari di mana kita dianjurkan untuk berpuasa. Nanti Dzulhijjah ada puasa Tasu'a, ada puasa Tarwiyah dan Arafah. Kemudian nanti setelah Dzulhijjah ketemu Muharram, ada Tasu'a dan Asyura. Semuanya akan menjadi sempurna pahalanya kalau kita paham ilmunya, para hadirin. Kalau kita paham ilmunya. Ada orang itu dia punya hutang Ramadan, belum dia bayar, tapi tiap hari dia puasa sunnah. Itu orang lucu itu. Orang lucu. Lo yang wajib belum dia kelarkan kok, yang sunnah sudah dia kerjakan. Makanya para ulama kan mengatakan kalau ada hari-hari di mana kaulo panjenengan dianjurkan untuk puasa sunnah seperti nanti Tarwiyah dan Arafah, kok ternyata dibarengi dengan itu kita punya hutang Ramadan, maka dahulukan bayar hutang. Niatnya bayar hutang Ramadan, qadha Ramadan. Tapi karena kita lakukan di hari Arafah, kita juga dapat keberkahan dan pahalanya Arafah. Kalau dia niatnya Arafah, ya dia enggak mendapatkan qadha Ramadan. Jadi puasa Ramadannya tetap dihitung hutang. Tapi kalau dia mengqadha'i Ramadan, dia niatnya qadha Ramadan, dikerjakan di hari Arafah, dia bisa dapat dua-duanya itu. Kenapa? Karena yang wajib itu harus diutamakan. Sama seperti orang yang punya hutang, sudah jatuh tempo, yang perlu digarisbawahi, jatuh tempo. Kalau nggak jatuh tempo itu nggak masalah. Orang punya hutang sudah jatuh tempo, dia wajib untuk bayar, ada duitnya tapi nggak mau bayar, tapi setiap hari Jumat dia sedekah. Loh, punya hutang ini, bayar hutang ini kan wajib kalau jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, tapi dia nggak mau bayar hutangnya, tapi lek sedekah yang baik purun. Hutang sudah jatuh tempo, dia kurban sunnah di Idul Adha. Nah itu kan aneh. Maka semua ini para hadirin, kalau tidak didasari dengan ilmu, orang itu akan menganggap, oh saya sudah beribadah, saya sudah melakukan kebaikan, berarti saya akan dapat pahala. Padahal menurut Allah nggak dapat pahala itu, karena sebab dia meninggalkan kewajiban. Jadi kalau ada orang punya hutang yang sudah jatuh tempo, kalau belum jatuh tempo, misal siapa ya, jangan saya nggak kepingin punya hutang. Contoh sengitnya aneh mau. Misal ada si Fulan, dia punya hutang. Si Fulan punya hutang kepada tetangganya. Belum jatuh tempo. Jatuh temponya nanti bulan Desember atau nanti Muharram jatuh tempo. Selama ini antara waktu dia menghutang sampai ke Muharram itu dia sedekah, apakah dia akan dapatkan pahala dari sedekahnya? Sedangkan dia punya hutang walaupun belum jatuh tempo, dia akan dapat pahala kalau dia merasa yakin di bulan Muharram nanti dia akan bisa membayar hutangnya. Kalau dia nggak yakin, maka dia wajib untuk nabung untuk bayar hutangnya nanti di bulan Muharram. Tapi kalau dia yakin, insya Allah nanti Muharram saya punya rezeki untuk melunasi hutang saya, maka dia boleh sedekah dan dia dapat pahala, asalkan belum jatuh tempo. Tapi kalau sudah jatuh tempo,
melunasi hutang itu lebih utama daripada sedekah. Ketika ada orang yang punya hutang dan wajib untuk melunasinya karena sudah jatuh tempo, tapi dia nggak mau melunasinya, kemudian dia tergiur untuk bersedekah, itu setan itu tertawa, dikira sudah beramal. Napa malih lek pun sedekah, padahal sedekahnya nggak sah, sedekahnya nggak dianggap oleh Allah karena dia punya kewajiban yang belum dia lunasi. Kemudian ternyata ditambah dia riak dengan sedekah itu, wah tambah senang setan ini. Sudah nggak dapat pahala, sedekahnya nggak dapat pahala, malah dijadikan itu sarana untuk dia mencari pujian manusia. Oh, double-double itu dosanya. Nah, maka pentingnya belajar ilmu itu para hadirin, supaya ibadah kaula panjenengan iki saged sempurna pahalanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang terus semangat belajar ilmu dan semangat mengamalkan ilmu, dan mudah untuk mengingatkan dan mudah untuk diingatkan. Dan semoga Allah jauhkan kita semuanya dari sifat sombong, sifat yang dibenci oleh Allah, dan dari segala penyakit hati. Dan kita berharap di majelis yang mulia ini, yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya masalah segera Allah datangkan solusinya, dan semoga Allah lapangkan rezeki kaulah panjenengan, Allah berikan kepada kita rezeki yang halal banyak barakah, dan Allah jauhkan kita daripada yang haram. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, hidayah untuk keluarga kita, hidayah untuk orang-orang di sekitar kita, dan hidayah untuk orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kaulah panjenengan sedaya di tahun yang akan datang bisa segera berangkat haji dan umrah, menjalankan ibadah haji dan berziarah Nabi, menjalankan ibadah umrah dan berziarah Nabi, dan berkunjung ke kota-kota yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah wafatkan kita di akhir hayat setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahil nabi wa ali nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.